benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Konstitusi. Bareng aku Zen dan 5 temanku yang bakal nemenin kalian bahas sesuatu yang penting banget tapi sering dianggap rumit, yaitu periodisasi Undang-Undang Dasar Indonesia. Kita bakal bahas nih gimana undang-undang kita bisa berubah beberapa kali dari 1945 sampai akhirnya kembali ke bentuk yang sekarang. Tenang aja, bahasanya santai kok, tapi isinya padat dan berguna banget. Oke, langsung aja nih kita mulai dari awal kemerdekaan. Ica, kamu dulu nih, Undang-Undang 1945 yang pertama kali disahkan, ceritain dong. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Mbak Zen atas kesempatannya untuk menyampaikan periodisasi undang-undang pertama di Indonesia. Nah, jadi awalnya Undang-Undang Dasar 1945 itu kan pertama kali disahkan itu pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, waktu itu disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau SINO BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, ini berlaku sebagai konstitusi pertama di Indonesia. Nah, strukturnya waktu itu masih sederhana banget. Itu ada pembukaan dan batang tubuh yang dimana memuat 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, dan 4 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan, dan juga dilengkapi oleh penjelasan dan pasal demi pasal. Oh, berarti waktu itu sistem pemerintahan kita kayak gimana nih, Ca? Nah, pada waktu itu sistem pemerintahan kita itu masih presidensial. Nah, tapi uniknya dalam praktiknya, dalam penyelenggaraannya, ini malah kayak bercampur dengan sistem parlementer. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, soalnya kondisi pada waktu itu negara kita ini, negara Indonesia itu masih baru banget merdeka. Nah, pada saat itu juga masih kayak banyak masalah lah istilahnya di Indonesia ini. Entah itu dari perlawanan Belanda yang ingin kembali menjajah kita, yang ingin kembali merebut kemerdekaan kita. Nah, jadi pada waktu itu memang fokusnya itu bukan cuma di pemerintahannya aja, tetapi pada waktu itu juga terpecah, istilahnya fokusnya itu terpecah bukan hanya di pemerintahan. Ya karena faktor lain, ada juga kita yang memperjuangkan kemerdekaan kita begitu. Oh, jadi lebih ke masa transisi ya? Betul. Terus sekali. kenapa nih Undang-Undang 1945 ini akhirnya diganti? Nah, pada saat itu ada yang namanya konferensi meja bundar atau SINO sebagai KMB pada tahun 1949. Nah, terselenggaranya KMB ini menghasilkan beberapa poin terkait kebijakan. Nah, salah satu hasilnya itu Indonesia harus berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang dimana sebelum menjadi RIS ini, Indonesia itu secara belum resmi sistemnya itu masih menganut negara kesatuan. Begitu. Nah, jadi ketika RIS ini ditetapkan pada tahun 1945 melalui konferensi meja bundar, ini tuh berarti istilahnya Indonesia memakai konstitusi baru. Indonesia menerapkan konstitusi baru yaitu RIS begitu. Oke, thank you, Ca. Lanjut nih, sekarang kita ke langit. Jadi dia wakil konstitusi RIS nih. Ceritain dong sistem federal waktu itu kayak gimana sih? Pertama-tama saya berterima kasih untuk kesempatannya yang diberikan oleh Mbak Zen. Kenapa saya bisa menyampaikan konstitusi RIS pada tahun 1949. Nah, jadi pada tahun 1949 tanggal 27 Desember itu konstitusi RIS mulai berlaku. Jadi bentuk negaranya itu kayak federal, yang artinya negara Indonesia itu terpecah belah jadi 16 bagian, kayak Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, negara Pasundan dan lain-lain. Wih, berarti kayak pecahan negara kecil gitu ya? Ya, betul. Karena itu banyak rakyat yang tidak setuju dengan keputusan itu. Yang akhirnya mereka mengira bahwa konstitusi RIS tadi itu membuat sistem federal yang itu
cuma cara Belanda buat memecah belah Indonesia. Makanya muncul keinginan kuat buat Indonesia untuk balik menjadi negara kesatuan. Terus gimana tuh sistem pemerintahannya waktu itu? Jadi sistemnya parlementer. Presiden RI cuma simbol kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan ada di tangan Perdana Menteri. Tapi ya itu tadi, karena banyak rakyat yang tidak setuju dari keputusan itu, akhirnya hal itu hanya berlangsung selama 8 bulan. Dan kembali lagi menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia dengan konstitusi baru, yaitu UUD sementara 1950. Oke, thank you Langit. Sekarang giliran Randy. Jadi setelah RIS bubar langsung dibuat UUDS 1950 ya? Ya, bener banget Zen. UUDS 1950 berlaku mulai 17 Agustus 1950. Pas banget di hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-5. Bentuk negara kita balik ke kesatuan, tapi sistemnya tetap parlementer kayak sebelumnya. Artinya, presiden itu cuma kepala negara, sementara Perdana Menteri itu yang memimpin pemerintahan sehari-hari. Kayaknya sistem parlementer pada waktu itu sering banget diganti kabinetnya ya? Betul banget. Selama periode 1950 sampai 1959 ada 7 kali pergantian kabinet. Alasannya karena partai politik banyak banget dan sering nggak sepakat dalam parlemen. Akibatnya pemerintahan itu jadi nggak stabil dan banyak kebijakan penting yang mandek. Oh, jadi karena hal itu akhirnya keluar dekret presiden. Yuk, tepatnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Lewat dekret itu, Presiden Soekarno itu membubarkan konstituante, menyatakan UUDS 1950 itu tidak berlaku dan kembali lagi ke UUD 1945. Oke, thank you Randy. Sekarang kita ke Eca nih. Setelah dekret 1959, apa yang berubah nih, Ca? Ini menarik banget, Zen. Setelah dekret 5 Juli 1959, Indonesia resmi kembali ke UUD 1945. Tetapi sistemnya waktu itu agak beda karena muncul istilah demokrasi, karena muncul terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Presiden jadi punya kekuasaan besar banget, bahkan melebihi yang diatur dalam UUD. Waduh, terus gimana tuh Ca setelah itu? Nah, setelah masa Orde Lama selesai dan masuk ke Orde Baru, UUD 1945 tetap dipakai. Tapi sayangnya pada masa itu, demokrasi juga belum berjalan ideal karena kekuasaan masih terlalu terpusat di presiden. Bahkan setelah reformasi 1998, mulai dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali antara tahun 1999 sampai dengan 2002. Nah, ini penting banget nih. Amandemen ini ngubah apa aja sih, Ca? Banyak banget, Zen. Beberapa di antaranya, yang pertama, ada presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, ada lembaga baru kayak Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah. Yang terakhir, ada kekuasaan presiden dibatasi. Jadi, tidak bisa semena-mena. Jadi, bisa dibilang amandemen ini bikin UUD 1945 lebih demokratis dan modern. Oke, thank you, Ca. Nah, sekarang kita ke Alga nih buat nutup diskusi kita hari ini. Dari semua perubahan itu nih, Ga, apa sih maknanya buat Indonesia? Nah, menurutku tuh perjalanan Undang-Undang Dasar Indonesia menunjukkan bahwa negara kita terus belajar dan berkembang. Dari Undang-Undang Dasar 1945 sembilanan, kita sempat coba bentuk lain kayak Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Tapi akhirnya kita sadar Undang-Undang Dasar 1945 tetap paling cocok asal disesuaikan lewat amandemen dan relevan sama zaman. Artinya konstitusi itu bukan cuma dokumen hukum, tapi juga cerminan perjuangan dan kedewasaan bangsa. Nah, setuju banget. Jadi, dari perjalanan panjang ini, kita bisa belajar kalau perubahan itu penting. Asal tujuannya buat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Oke deh, segitu dulu nih obrolan kita di episode Ngobrol Konstitusi. Makasih buat Ica, Langit, Randy, Eca, dan Alga yang sudah sharing insight-nya hari ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat belajar sejarah dan konstitusi, karena